Selamat pagi, Bapak Ibu. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, ada perlu terhubung dengan keluarga gereja agar Anda melaksanakan panggilan Anda untuk melayani orang yang saudara kenal dengan lebih efektif lagi. Karena kita berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Pelayanan Anda sangat dibutuhkan dalam tubuh Kristus. Tanyakan saja, gereja manapun, setiap orang percaya punya peranannya masing-masing. Dan setiap peranan itu penting. Tidak ada pelayanan yang kecil di mata Tuhan. Berarti semua pelayanan itu penting. Demikian pula, tidak ada pelayanan yang tidak penting di dalam gereja. Beberapa pelayanan ada yang terlihat dan beberapa ada yang di balik layar, tapi semua itu berarti. Malah pelayanan kecil atau yang tidak terlihat justru membuat perbedaan paling besar. Di rumah saya atau di rumah kita semua, atau pada umumnya ada lampu yang paling penting atau bukan lampu yang di samping atau di tengah atau yang ada di belakang. Tapi semua lampu tergantung besar di ruangan makan kami. Tetapi lampu malam kecil yang mencegah supaya kita tidak tersandung pada saat kita bangun di malam hari. Di samping itu tidak ada korelasi antara ukuran dengan signifikansi dalam hal pelayanan di dalam tubuh Kristus. Dan setiap pelayanan itu penting, saudara. Sebab agar dapat berfungsi ketika kita harus bergantung pada satu sama lainnya. Seperti lampu tadi, supaya kita tidak tersandung. Maka kita akan menempatkan lampu mana yang dapat menerangi supaya kita tidak tersandung. Diletakkan di ruangan mana? Nah, berarti saudara, apa yang terjadi ketika salah satu bagian dalam tubuh kita tidak berfungsi? Anda akan jatuh sakit, bukan? Seluruh tubuh Anda akan menderita. Bayangkan jika jantung Anda memutuskan untuk mulai hidup berbuat dirinya sendiri. Saya lelah. Saya tidak ingin melayani tubuh ini lagi. Saya ingin cuti 1 tahun. Mungkin kita berkata seperti itu, bukan? Atau saya harus melakukan apa yang paling baik buat diri saya. Biarkan bagian tubuh lain yang melakukan pekerjaan saya. Apa yang akan terjadi, saudara? Tubuh Anda akan mati, bukan? Saat ini ada ribuan gereja di mana mereka mengatakan gerejanya sudah tidak berfungsi lagi bagi jemaatnya, bagi banyak orang Kristen. Mengapa? Karena tidak bersedia mau melayani umatnya. Mereka hanya ingin duduk sebagai penonton. Gereja pun akhirnya menderita. Gereja kehilangan kehidupan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Mengapa demikian? Karena Allah memanggil Anda untuk melayani jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Seperti yang dia katakan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, mari kita redupkan bersama-sama apa yang Allah sudah perbuat bagi kita, keselamatan yang
yang dianugerahkan bagi kita supaya kita dapat berbuat baik. Karena itu yang Tuhan sudah perbuat bagi kita dan supaya kita hidup di dalamnya. Dan supaya kita menjadi orang yang berfungsi, jemaat yang berfungsi bagi jemaat-jemaat yang lainnya. Mari kita hidupkan gereja kita. Mari kita jadikan gereja kita ini satu bohlam lampu yang berfungsi menerangi sekitarnya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang kesandung dan akhirnya jatuh atau tabrak sini tabrak situ. Karena ada yang meneranginya. Jadilah terang-terang, jadilah agen terang dari Tuhan. Supaya kita menjadi berkat, menerangi, dan mengantar orang-orang ke tujuan hidupnya. Jadi, setiap kali Anda melayani orang lain dengan cara apapun, sesungguhnya Allah sedang dilayani oleh Anda. Setiap kali Anda melayani orang lain dengan cara apapun, sesungguhnya Allah sedang dilayani oleh Anda. Tuhan berkati kita, tetap semangat, tetap setia beribadah, setia baca Alkitab dan berdoa, dan muliakanlah Tuhan. Amin.